Pariwisata Thailand 930 triliun. Ya. Malaysia, Singapura hampir 300 triliun. Indonesia 197 triliun. Rendah, Pak. Ya, sangat rendah. Apa yang perlu dibenahi? Nah, sebelum Pak Arta datang ke sini, saya coba riset online ya. Dari 5 destinasi yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Saya ingin ngelihat, Pak, dari 5 destinasi yang dikembangkan itu. Misalnya salah satunya yang lagi heboh-heboh sekarang itu adalah Mandalika misalnya. Ya. Saya coba search di internet. Bagaimana untuk bisa sampai ke Mandalika? Naik penerbangannya apa? Lalu dari bandara NTB ke Mandalikanya itu naik bus atau naik angkot atau naik kendaraan nomor berapa? Berapa biaya sewanya? Kemana harus disewa? Lalu nginap hotel di sekitar situ di mana? Itu saya nggak ketemu di internet, Pak. Itu. Ya. Saya belum ketemu di internet. Beda sekali kalau misalnya saya mau ke Thailand, atau saya ke Malaysia, atau saya mau ke Singapura. Semuanya sangat detail. Kalau ke Singapura misalnya dari Bandara Changi, kita mau ke Jurong Bird Park, itu udah ada di situ. Kamu turun ke lantai basement 2, naik bus nomor sekian, biayanya sekian, perjalanannya sekian. Nanti di Jurong Bird Park turunnya di halte nomor sekian, gitu loh. Lalu nanti dari Jurong Bird Park, kalau kamu mau ke hotelnya di sini, naik busnya nomor ini, biayanya sekian, gitu kan? Beli kartunya di sini. Sehingga orang ketika datang berwisata, mereka udah tahu. Tapi kalau di kita yang 5 destinasi itu, saya coba search di internet, nggak ketemu. Saya sendiri orang Indonesia juga bingung, gimana caranya mau ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat Indonesia. Jumpa lagi di studio Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Pada segmen kali ini kita ingin berbicara tentang pariwisata nasional. Di tengah-tengah pandemi COVID yang melanda Indonesia bahkan dunia. Tetapi akhir-akhir ini kondisinya kelihatan mulai mereda. Namun yang perlu kita lihat, dan kita baru saja dikagetkan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Februari 2022, sebuah majalah Inggris menobatkan Indonesia sebagai negara terindah di dunia. Tetapi terindah di dunia itu, masyarakat Indonesia tidak menjadikan Indonesia sebagai top destination atau tujuan pariwisata nomor 1 di dunia. Bahkan juga tidak nomor 1 di ASEAN. Kita kalah dari Thailand, kita kalah dari Malaysia, dan kita bahkan kalah dari Singapura. Thailand memperoleh devisa dari pariwisata ini 930 triliun. Malaysia bahkan memperoleh 283 triliun. Dan Singapura juga memperoleh hampir 300 triliun. Indonesia yang demikian besar hanya memperoleh 197 triliun. Apa yang salah di dalam pengelolaan pariwisata kita? Bersama saya sudah hadir Bapak Arta Hanif, Ketua DPP Asita yang berdiri sejak tahun 1971 dan juga adalah asosiasi yang tertua di bidang pariwisata di Indonesia. Apa kabar Pak Hanif? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat selalu untuk kita semua. Udah lama nih kita nggak ketemu. Alhamdulillah Bapak berkenan hadir di studio kami di Charlie 21. Kita ngobrol-ngobrol ringan Pak tentang pariwisata kita. Namun sebelum itu boleh dikenalkan ke kita, Asita ini apa sesungguhnya? Ya, terima kasih Pak Rahmat. Luar biasa yang disampaikan Pak Rahmat terhadap bagaimana peranan pariwisata ke depan. Ya, Indonesia sudah dijelaskan termasuk yang paling indah di dunia, tapi paling kecil kontribusinya kepada negara ini, negara kita yang tercinta, negara paling kaya sebenarnya. Ya. Pak Rahmat, Asita lahir sejak 52 tahun yang lalu. Tepatnya 7 Januari 1971. Jadi satu-satunya induk asosiasi membawahi ribuan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Dan berarti usianya udah 52 tahun. 52 tahun dan satu-satunya asosiasi yang membidangi biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Oh. Berarti Asita ini lebih tua dari saya, Pak. Saya aja usianya baru 49 sekarang. Itu sebabnya Asita merupakan satu-satunya
asosiasi yang diharapkan ke depan akan memberikan kontribusi besar kepada negara ini. 52 tahun semestinya Asita harus dipandang sebagai satu asosiasi yang bisa memberikan kontribusi pemikirannya, dan anggota-anggotanya sebagai pelaku usaha semestinya bisa memberikan dukungan yang positif kepada khususnya pada tahun ini bangkitnya kembali ekonomi pariwisata Indonesia. Ya. Nyinggung sedikit, logonya ini apa ya, Asita ya? Logonya gagah sekali ya. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya? Ya, jadi logo Asita ini logo yang sudah diformalkan ya sejak kelahirannya sampai sekarang di SK Menkumham ya sebagai satu-satunya legalitas Asita terkait dengan bidang pariwisata. Ya. Lalu juga anggota Kadin. Asita juga anggota Kadin. Juga anggota Kadin. Ya, anggota Kadin aktif yang sampai sekarang juga kami diberi peran untuk bisa berbuat lebih melalui Kadin ya, dan kita merupakan anggota luar biasa Kadin. Ada G20 juga. Ini apa nih, Pak Arta? Nah, ini komitmen Asita ke depan bahwa semua yang ada di logo yang ada di baju kita adalah komitmen kita. Asita berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada event internasional G20 yang akan dilaksanakan November pada tahun ini. Dan bersama-sama Kadin ya, kita akan membangun ekonomi pariwisata NKRI kita. Wah, mantap. Jadi Asita juga mendukung pelaksanaan G20 yang bulan Oktober mendatang. Jangan-jangan ini asosiasi pertama barangkali yang secara resmi menyantumkan logo G20-nya di baju official. Ya, kita termasuk asosiasi pariwisata yang sudah mendeklar sejak awal. Di awal tahun ini, Januari 2022 ini, mendeklar sebagai satu komitmen kita untuk memberikan dukungan kepada event internasional, ya, karena di G20 ini Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, diberi amanah luar biasa untuk memimpin 20 negara besar di G20. Kita di semua ekosistem daripada negara ini, ya, termasuk Kadin dan asosiasi yang terlibat di dalamnya akan memberikan dukungan, dan komitmen kita Asita harus mengambil peran yang lebih ya, untuk berkontribusi besar kepada ini kesempatan pertama yang mungkin akan datang kepada kesempatan 20 tahun ke depan. Kita tidak tahu apa kita masih akan ada. Jadi untuk G20 ini ya. Untuk G20. Ya. Nah, lalu Pak Arta, kita selama COVID ini udah 2 tahun nih jalan. Pariwisata kita kan lesu lah, terhambat gitu. Asita sebagai asosiasi pariwisata, khususnya untuk Biro Perjalanan Wisata dan agen perjalanan wisata, apa yang dilakukan sekarang? Ya, jadi sebagai organisasi besar yang sudah berusia 52 tahun, kita senantiasa mengikuti ketentuan yang ada, sehingga kita merasa penting bahwa legalitas daripada asosiasi kita ini menjadi satu legalitas atau payung hukum yang kuat, ya, yang akan bisa mengatur internal organisasi kita dan hubungan-hubungan yang mungkin ya yang akan nanti kita kerjasamakan dengan banyak pihak, termasuk kepada pemerintah, sehingga tidak bisa tidak legalitas kita harus menjadi legalitas yang mengikuti ketentuan yang ada. Itu poin pertama dari bergeraknya organisasi kita. Nah, kemudian kedua, dengan legalitas kita yang sudah clear, anggota kita yang sudah mulai siap untuk memberikan dukungan kepada organisasi besar ini. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana kita membangun penguatan relasi dengan segala semua pihak, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder pariwisata lainnya. Dan ini sudah kita lakukan, alhamdulillah. Mulai Januari kita start roadshow ke beberapa kementerian. Ya. Di Januari yang lalu kita ketemu dengan beraudiensi dengan Kepala Staf Presiden. Ya, Bapak Jenderal Muldoko. Kita disambut baik, kita diberikan arahan-arahan yang membuat kita juga tercengang. Ternyata memang swasta itu diharapkan sekali sebagai mitra strategik
yang bisa bersama-sama pemerintah memberikan dukungan yang berarti dan nyata kepada pembangunan Indonesia ke depan, khususnya pariwisata. Dan itu memberikan semangat besar kepada Asita dan teman-teman semuanya untuk terus bergerak dan mengelorakan semangat ini dan relasi-relasi kami ini dengan banyak kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dan setelah itu kita juga alhamdulillah roadshow kepada Wamendes, ya. Bapak Wakil Kementerian Desa, dan beliau juga luar biasa, Pak Edi, ya. Beliau berbicara banyak hal tentang bagaimana semestinya pariwisata itu dibangun dan bagaimana Asita itu harusnya mengambil peran. Beliau bahkan mengajak serta ayo Asita dengan semua komponennya baik di pusat maupun daerah untuk bersama-sama memberikan dukungan atau pendampingan, konsultasi apapun terkait dengan fokus daripada Kementerian Desa terkait dengan pariwisata, membangun desa wisata dan desa kreatif. Oke. Jadi selama COVID, pemerintah kita berbenah di internal untuk menyambut kesiapan turis-turis asing nanti yang akan datang, begitu ya? Iya. Dan saya kira ini momen paling tepat. Karena dengan situasi pandemi sekarang banyak hal yang memang kita mau tidak mau dibatasi dan kita mesti mengerti itu sesuatu yang sangat positif untuk bisa memulihkan kesehatan kita secara keseluruhan, dan bersamaan dengan itu dengan berbagai kesempatan momen yang mungkin kita membangun tetap hubungan-hubungan untuk melihat apa yang bisa kita konsepkan ke depannya. Apa yang bisa kita sinergiskan dengan ke depannya, sehingga tidak hanya dengan Wamendes dan Kepala Staf Bapak Jenderal Muldoko, tapi juga kita juga diterima oleh ex Wakil Menteri Pariwisata Pak Sapta. Kami diberikan waktu 2,5 jam berbicara dan kita diberikan luar biasa pengalaman beliau tentang bagaimana membangkitkan ekonomi pariwisata ini. Ya, selanjutnya kita juga bertemu satu kesempatan luar biasa, diundang untuk didengar apa pemikiran Asita terkait dengan pemvisaan. Karena satu di antara hal penting yang menjadi hal yang menarik bagi orang luar, bagi wisatawan mancanegara datang ke Indonesia adalah soal visa. Visa di imigrasi. Visa kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Iya. Ini kaitannya kalau visa tentu di Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi Bapak Dirjen Imigrasi, PLT Dirjen Imigrasi, Profesor Widodo, ya memberikan waktu kepada kita untuk audiensi. Kita minta sebenarnya sebentar saja waktu itu untuk kita mau tanya lebih lanjut tentang kebijakan bebas visa kunjungan. Tapi beliau bahkan setelah mendengar pemikiran-pemikiran kita yang dianggap cukup cemerlang, ya, kita diajak bicara panjang lebar dan kemudian kita diminta pemikiran-pemikiran yang benar-benar siap untuk bagaimana memberi dukungan kepada turis ke depannya. Ya. Karena beliau meng-highlight 2 poin. Pertama, bagaimana supaya turis mancanegara yang datang ke Indonesia adalah turis yang berkualitas. Kemudian kedua, beliau juga sangat concern bagaimana supaya turis yang masuk itu turis yang benar-benar bisa meningkatkan pendapatan negara, bukan pajak. Ya. Kemudian beliau tentu dengan senang hati secara konkret ingin bekerja sama dengan semua pihak, khususnya Kementerian Pariwisata, untuk bisa menyenangkan semua wisatawan mancanegara di seluruh dunia datang ke Indonesia karena visanya mudah. Kabarnya Asita juga diterima oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Nah, setelah kita beberapa kali berbicara panjang lebar dengan Pak Dirjen Imigrasi, Profesor Widodo yang beliau sangat luar biasa memahami aturan main, beliau kemudian menantang kita untuk siap gak kalau dilibatkan lebih lanjut? Nah, kita merespon cepat, siap. Jadi dalam waktu dekat kita akan membentuk kajian bilateral secara khusus antara Asita dengan Pak Dirjen, dan kemudian kita akan bawa materi kita ini ke Kemenkumham. Kita akan sampaikan, kita akan paparkan. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu
kita sudah sampaikan hal ini kepada Pak Menkumham. Pak Menkumham luar biasa menyambutnya dan beliau memberikan persetujuan kepada kita, green light kepada kita, lanjutkan apa-apa yang terbaik yang bisa dimudahkan untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Ya, artinya Menkumham, Direktorat Jenderal Imigrasi ini punya perhatian khusus juga di bidang pariwisata, khususnya untuk mendatangkan turis-turis berkualitas. Ya. Jadi kita berbicara panjang lebar, akhirnya kesepakatan kita atau titik temu kita bahwa yang masuk ke Indonesia mesti mereka-mereka yang berkualitas, mereka-mereka yang tidak akan merugikan negara ini, baik kerugian finansial, kerugian sosial, karena banyak orang-orang yang dengan bebas visa kunjungan ini yang kemudian backpacker ataupun segala macam motivasi yang datang ke Indonesia untuk tujuan yang tidak positif, ya, yang akan merugikan, yang akan menambah persoalan. Dan tidak akan menambah. Tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan, Indonesia negara paling indah, paling kaya, tapi apa yang didapat dari sektor pariwisata kecil sekali dibandingkan Singapura bahkan. Iya, karena dengan bebas visa siapa aja bisa masuk, lalu overstay, datang ke Indonesia untuk cari kerja, membebankan negara, malah devisanya sedikit. Ya, itu persoalan. Itu concernnya beliau. Beliau ingin supaya Indonesia tetap mempesona dan Indonesia tidak dirugikan, ya, dengan berbagai persoalan datangnya turis, dan sektor real daripada ekonomi pariwisata Indonesia bisa tumbuh. Dan beliau atau imigrasi adalah garda terdepan yang akan mengawal, ya, yang membenarkan seseorang dari negara lain masuk atau tidak boleh masuk. Ya, benar juga sih kalau kita hitung-hitung ya Pak ya. Indonesia negaranya bagus, indah, kaya. Kita ada pulau, ya kan? Ada lautannya, ada udaranya, indahlah semuanya, dan luas, gitu kan? Kebijakan selama ini bebas visa. Banyak bebas visa, siapa aja boleh masuk, gitu kan. Tapi perolehan devisa kita tetap kalah dari Thailand, kalah dari Malaysia, kalah dari Singapura. Perolehan devisanya, Singapura yang negara kecil, Malaysia yang kecil dibandingkan Indonesia, kita kalah dari mereka gitu. Padahal kita udah bebas visa. Berarti kan ada yang salah nih dalam mengelola pelaksanaan industri pariwisata nasional. Ada yang salah, gitu kan? Benar nggak sih? Itu yang kami pahami. Itu yang teman-teman Asita pahami sejauh ini. Berarti menurut Asita juga manajemen pengelolaan pariwisata nasional kita salah selama ini? Saya tidak ingin langsung secara ekstrim menyampaikan itu salah, tapi banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya berharap bahwa semua pihak yang terkait dengan pariwisata ini mestinya mendengar dari kami yang sudah bergerak sejak 52 tahun yang lalu, ya, apa sih sebenarnya yang mestinya menjadi poin penting untuk membangkitkan kembali ekonomi pariwisata yang sudah terpuruk ini. Gitulah. Jadi apakah yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata sekarang menurut Pak belum cukup untuk mempromosikan, menaikkan jumlah wisatawan kita? Beliau sudah melakukan, tapi belum optimal lagi. Ya, beliau sudah melakukannya dengan jajaran lengkap, tapi beliau belum optimal. Saya berharap bahwa dengan segala upaya yang kita lakukan sekarang ini, kita melakukan roadshow ke beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk kita bisa menyampaikan pendapat kita juga kepada Kementerian Pariwisata, Bapak Sandi Uno yang kita hormati, tapi kebetulan Pak Sandi belum berkesempatan mendapatkan waktu yang pas untuk kita bisa bertemu muka, tapi belum ketemu dengan Menteri Pariwisata. Belum sempat bertemu walaupun pernah dijadwal, mudah-mudahan. Tapi sudah ketemu dengan kementerian lain. Sudah ketemu dengan kementerian lain. Dengan Kepala Staf Presiden udah ketemu, Menteri Desa udah ketemu, Menkumham udah ketemu. Kabarnya tadi ketemu dengan Menko
Maritim dan investasi. Maritim dan investasi. Iya. Juga terkait untuk memajukan pariwisata nasional. Ya. Tapi Menteri Pariwisatanya sendiri belum ketemu. Ya, mudah-mudahan beliau ada waktu dalam waktu dekat untuk bisa menerima Asita dan kita bisa berbicara lebih lanjut. Udah diajukan mungkin Pak audiensi segala macam? Sudah kita sudah kita sampaikan dan kemudian penjadwalan pernah disampaikan kepada kita untuk berjumpa. Tapi karena satu kondisi sehingga tidak sempat dilakukan secara online waktu itu dan kita sudah minta untuk bisa bertemu secara offline. Waktunya kita serahkan kepada keleluasaan dari Bapak Menteri kita Pak Sandi Uno. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya yakin bahwa Asita akan mendapatkan waktu yang tepat ya, Asita pariwisata. Kalau waktu dengan KSP online apa offline Pak? Semua yang kita lakukan secara offline. Ya, jadi tapi Pak Menteri Pariwisata mintanya online. Pada kesempatan itu Omikron lagi hebat-hebatnya gitu ya. Semua kementerian pada saat itu memang sedang lockdown untuk beberapa hari dan pada saat itu beliau memberi kesempatan kita audiensi dengan online. Dan karena waktunya, sekarang ini kan udah turun ya. Mudah-mudahan penerbangan kan nggak perlu lagi antigen nggak perlu lagi, PCR nggak perlu lagi. Udah dapat kabar lagi dari Kementerian Pariwisata? Kita belum. Mudah-mudahan nanti secara organisasi kita mengingatkan ulang Bapak Menteri, kapan kiranya Bapak Menteri Pak Sandi Uno akan bisa meluangkan waktu kita, meskipun tidak panjang gitu, tapi kita adalah lembaga atau asosiasi yang layak untuk didengarkan pikirannya, ya, untuk bisa berkontribusi sama-sama kepada bagaimana membangkitkan ekonomi pariwisata. Jangan sampai nanti kita lebih banyak berhubungan dengan banyak kementerian yang lain, tapi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita belum berkoordinasi secara langsung, kan sayang. Kita tidak ingin waktu yang terbatas ke depan ini, entah berapa tahun lagi, berapa masa lagi ke depan, sehingga sebaiknya secepat-cepatnya kita bisa melakukan koordinasi ya dengan semua pihak, khususnya kepada Bapak Menteri Sandi Uno ya, sebagai Menteri Pariwisata Indonesia. Oke. Nah, balik ke yang tadi Pak Arta. Pariwisata Thailand 930 triliun. Ya. Malaysia, Singapura hampir 300 triliun. Indonesia 197 triliun. Rendah, Pak. Ya, sangat rendah. Apa yang perlu dibenahi? Banyak yang perlu dibenahi, saya kira, unsur-unsur terkait dengan ekosistem pariwisata Indonesia ini. Tapi yang terpenting adalah seperti yang tadi yang sedang kita garap bersama dengan Kumham, ya, kita ingin bahwa yang masuk benar-benar adalah masuk ke negara kita, ya, turisme yang dari seluruh negara masuk ke Indonesia adalah turisme yang benar-benar berkualitas, yang dia siap datang ke Indonesia untuk spending money, ya, dia siap datang ke Indonesia benar-benar untuk melaksanakan kegiatan wisata, ya, kemana saja yang dia inginkan, ya. Kemudian kita juga berharap dengan jadi kita mengusulkan kepada Bapak Dirjen, kepada Bapak Menkumham, kita akan merevisi Perpres 21 2016 terkait dengan bebas visa kunjungan. Kita berharap bahwa visa ini tidak menjadi kendala lagi bagi turis yang akan datang ke Indonesia membawa begitu banyak keuntungan kepada negara kita. Ya. Jadi kita ingin bersaing dengan semua negara, Singapura, Malaysia, Thailand, negara manapun, even Turki, gitu ya, untuk supaya visa sebagai salah satu hal yang akan mempesona, yang akan menarik, yang menjadi appeal bagi masuknya wisatawan Indonesia, wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Kita tidak ingin bahwa orang malas datang ke Indonesia karena susah mendapatkan visa, susah bagaimana bisa memproses visa, dan mahal untuk mendapatkan visa datang ke Indonesia. Terkait dengan destinasi, Pak Arta, kalau kesiapan kita di dalam menyiapkan destinasi, gimana menurut Asita? Jadi terkait dengan destinasi dari Kementerian Pariwisata, secara teori saya sudah mendapatkan gambaran bahwa sudah beberapa destinasi unggulan yang sudah disiapkan, ya, dan kita sepakat bahwa itu menjadi pilot project untuk bagaimana kita solusi segala konsep terkait dengan CASE, misalnya itu kita benahi, SDM kita benahi, dan kemudian infrastruktur segala macam harus mau tidak mau kita juga benahi, ya kan? Jadi semua unsur-unsur terkait dengan komponen pariwisata di setiap destinasi yang memang sudah diunggulkan itu benar-benar disiapkan, ya kan?
dan regulasi yang mengatur itu juga tetap harus ada ya. Regulasi ini macam-macam Pak, karena kita berharap bahwa BPW ya, Biro Perjalanan Wisata itu dia menjadi menjadi frontline bagi masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia. Bukan hanya sekedar lewat online travel agent Pak. Karena persoalan kita ini Biro Perjalanan Wisata dengan online travel agent seperti musuh. Padahal dia online travel agent juga anggota kita Pak. Jadi saya berharap bahwa pemerintah juga terlibat secara langsung bagaimana bisa mengatur regulasi yang paling tepat ya, sehingga kita menjadi partner yang terpercaya, baik BPW-nya ya, APW-nya ya misalnya, atau dengan biro BPW yang online travel agent. Nah, sebelum Pak Arta datang ke sini, saya coba riset online ya dari 5 destinasi yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Saya ingin ngelihat Pak, dari 5 destinasi yang dikembangkan itu, misalnya salah satunya yang lagi heboh-heboh sekarang itu adalah Mandalika misalnya. Ya. Saya coba search di internet, bagaimana untuk bisa sampai ke Mandalika, naik penerbangannya apa, lalu dari bandara NTB ke Mandalikanya itu naik bus atau naik angkot atau naik kendaraan nomor berapa biaya sewanya, kemana harus disewa, lalu nginap hotel di sekitar situ di mana, itu saya nggak ketemu di internet Pak, gitu. Saya belum ketemu di internet. Beda sekali kalau misalnya saya mau ke Thailand, atau saya ke Malaysia, atau saya mau ke Singapura, semuanya sangat detail. Kalau ke Singapura misalnya dari Bandara Changi kita mau ke Jurong Bird Park, itu udah ada di situ. Kamu turun ke lantai basement 2, naik bus nomor sekian, biayanya sekian, perjalanannya sekian. Nanti di Jurong Bird Park turunnya di halte nomor sekian, gitu loh. Lalu nanti dari Jurong Bird Park, kalau kamu mau ke hotelnya di sini, naik busnya nomor ini, biayanya sekian, gitu kan? Beli kartunya di sini. Sehingga orang ketika datang berwisata, mereka udah tahu. Tapi kalau di kita yang 5 destinasi itu, saya coba search di internet, nggak ketemu. Saya sendiri orang Indonesia juga bingung gimana caranya mau ke sana, gitu loh. Karena nggak ada ketemu di online. Asita mungkin bisa komentar? Ya, itu yang menjadi concern kita juga ya, bahwa kita ingin sebenarnya roadshow ke kementerian dan lembaga terkait sebenarnya di antara karena persoalan itu. Kita juga tanda tanya sebenarnya Mandalika juga tuh event internasional sebenarnya ya. Jadi event internasional yang semestinya bisa mengundang banyak orang di luar negara kita datang ke Indonesia. Tapi memang seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, proses tahapan orang bisa dapat kemudahan datang ini masih tanda tanya ya. Karena sekarang no karantin, no PCR ini baru berlaku di 3 wilayah saja, baru di Bali, di Bintan dan Batam. Ya, jadi Mandalika khususnya NTB tidak termasuk, sehingga kegiatan di Mandalika ya di MotoGP ini hanya berapa hari. Kalau harus melakukan karantina itu kan persoalan sendiri ya. Jadi saya kira memang terkait dengan Mandalika ini diperlukan kolaborasi semua pihak terkait, kementerian terkait ya. Semua partnership terkait dengan pelaksanaan daripada MotoGP ini mesti didudukan, termasuk Asita di dalamnya. Saya terus terang secara jujur pada kesempatan ini saya harus sampaikan bahwa Asita Pariwisata yang kami pimpin ini, kami belum mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pandangan kami kepada bagaimana mensukseskan MotoGP. Ya, tapi kita berharap, kita berdoa, kita memberikan dukungan secara moral, khususnya kepada anggota-anggota kita di daerah, ya di NTB misalnya kita beri dukungan supaya mereka terus memberikan apapun yang berarti untuk memudahkan dengan kondisi apa adanya sekarang ini. Ya, kita berharap yang mudah-mudahan pelaksanaan nantinya akan berjalan sukses, ya kalau tidak 100%. Mudah-mudahan 90%, mudah-mudahan kalau tidak 90%, 80%, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang mengecewakan karena ini akan menjadi event tahunan. Ya, terkait dengan destinasi tadi, balik ke destinasi yang ada 5 destinasi
yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, dari 5 destinasi itu, kalau kita lihat di online ya, gimana cara ke sana seperti yang saya jelaskan ke Pak Arta tadi. Saya belum ketemu di internet secara detail gitu loh. Officially dari pemerintah. Ya dalam hal ini tanda kutip Kementerian Pariwisata lah. Itu. Beda ketika kita mau ke luar negeri, kita mau ke Eropa misalnya. 55% pariwisata dunia itu dikuasai Eropa. Kalau kita terbang misalnya ke Prancis, itu gampang sekali. Kita bisa tahu bagaimana how to go to Eiffel Tower. Ya kan, kita tahu bayarnya berapa, ya kan, naik kereta apinya berapa biayanya, di mana beli tiketnya. Itu sangat detail, dikasih tahu di internet, di online. Di situs Kementerian Pariwisatanya gitu loh. Tapi di Kementerian Pariwisata kita nggak ketemu Pak situs-situ. Apakah Asita sudah memberikan masukan ke Kementerian Pariwisata terkait hal ini? Kan ini mendasar Pak. Ya. Gimana turis mau datang ke Indonesia kalau how to-nya dia nggak tahu? Oke, jadi Pak Rahmat sekali lagi bahwa ini concern kita ya. Asita sangat concern sekali event internasional di Mandalika ini. Kalau tidak sukses yang malu kita semua ya. Dan sekali lagi bahwa tidak bisa pelaksanaan atau demi suksesnya acara MotoGP ini hanya beberapa pihak saja yang menyelenggarakannya ya. Bukan hanya soal Mandalika lah, 5 destinasi wisata yang tadi Bapak sebut itu menjadi persoalan juga yang mestinya disiapkan secara total, secara integrasi. Ya, jadi itu menjadi PR kita. Dan kita berharap bahwa pada suatu kesempatan nanti kita berbicara atau bertemu atau ada forum yang pas untuk menyampaikan pandangan ini, Asita akan menyampaikan pandangan ini secara lebih konkret dan kita juga akan menyampaikan kesiapan kita, memberikan dukungan kita dan keterlibatan kita secara langsung bagaimana supaya apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat barusan ya memang menjadi standar yang berlaku di banyak negara maju ya. Itu benar-benar bisa kita serap dan kemudian kita bisa terapkan di Indonesia. Ya, jadi satu kesatuan secara holistik semua proses ini mau tidak mau melibatkan banyak pihak dan kita harus duduk bersama. Oke, baik Pak Arta. Pak Arta, terakhir ada pesan khusus kepada anggota Asita seluruh Indonesia atau ke pemerintah? Saya berharap bahwa teman-teman Biro Perjalanan Wisata di seluruh daerah seluruh Indonesia agar tetap bersemangat untuk membangkitkan ekonomi pariwisata di tempatnya masing-masing. Kita perlu pikirkan regulasi sudah melihat apa yang penting untuk disiapkan ya. Kami secara organisasi DPP kami akan melakukan roadshow ini untuk memastikan bahwa regulasi ini akan menjadi regulasi yang menguntungkan dan teman-teman Biro Perjalanan Wisata ataupun agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia ya dimanapun anggota kami berada dan semua teman-teman stakeholder yang terkait dengan pariwisata agar tetap optimis, tetap bergerak dan tetap melakukan hubungan dengan pemerintah daerah dan stakeholder setempat. Kolaborasi merupakan keniscayaan. Kita tidak bisa bergerak masing-masing. Indonesia begitu besar, tantangan kita juga bukan kecil. Kita harus bersama-sama membangkitkan kembali ekonomi pariwisata dan kita tetap menjaga ketahanan kesehatan daripada Indonesia kesehatan kita. Kita tidak tahu kapan benar-benar pandemi ini akan dicabut, tapi kita bersyukur pemerintah kita sejauh ini sudah merespon banyak hal. Mudah-mudahan ini akan selaras dengan penyiapan regulasi yang akan memberikan kemudahan bagi kita untuk segera bangkit. Tetap bergandengan tangan, tetap kita senyum melihat optimisme kita ke depan. Salam dari kami DPP Asita untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Arta. Masyarakat Indonesia, kita baru saja mendengarkan belak-belakan dari Ketua Umum Asita Pak Arta Hanif. Kita bisa memahami bahwa potensi Indonesia sebagai negara yang terindah di dunia itu masih banyak PR yang harus kita kerjakan bersama. Kata kuncinya adalah kita harus saling dukung-mendukung dalam kemajuan pariwisata ini. Semua stakeholders harus dilibatkan. Kementerian Pariwisata yang konon kabarnya sampai saat ini belum
menerima audiensi dari Asosiasi Pariwisata yang tertua di Indonesia, ASITA, yang dipimpin oleh Ketua Umum Atta Hanif. Mudah-mudahan bisa segera diwujudkan. Amin. Sehingga tidak hanya Kementerian Pariwisata tapi juga kementerian-kementerian lain berkolaborasi bersama-sama untuk kemajuan pariwisata kita. Karena itu kita optimis tidak hanya kita bisa mengalahkan Malaysia, Singapura, tapi kita juga bisa mengalahkan Thailand dengan devisa pariwisata kita di atas Thailand atau di atas 1.000 triliun suatu saat nanti. Jumpa lagi bersama kami Muhammad Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam COVID.